Mas Kodari mudah-mudahan Saya mendengarkan nggak ini ya. nyebut nama ya. Undang-undang ITE. Ini kan saya nggak tahu dan nggak pernah baca dan Nggak nggak baca apa-apa. videonya. Biar aku yang menyebutkan, ini ada pernyataan, kemudian saya minta tanggapannya ya, supaya yang membuat pernyataan itu juga mendengarkan. Oh gitu ya. Iya. Ada videonya nggak? Aku mau lihat dong. Saya hanya menafsirkan pertanyaan sama Sylvia ini. Kalau saya nggak tahu siapa. Nanti share linknya ya. Artinya apa? Kalau ada partai yang sedang dirundung persoalan, jangan diketawain, nggak bagus itu. Nggak bagus. Kita doakanlah semoga yang terbaik pada Golkar ya nggak? Iya. Yang partai yang sedang dirundung persoalan pastinya bukan hanya Golkar ya, Mas Adi. Kalau benar ada upaya pengambil alihan, sepertinya PDI Perjuangan yang lebih duluan merasakannya dibandingkan Golkar. Setidaknya itu yang kita baca dari statementnya Bu Mega. Bu Mega beberapa hari ini menegaskan lagi bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Apakah itu juga pihak yang sama, terjemahan Mas Adi, apakah itu juga pihak yang sama yang sedang mencoba untuk kekuatan besar yang mengambil alih Golkar itu? Kadang nggak ada lagi, nunggu 5 tahun kan sepi sekali. Maka satu-satunya cara sebenarnya supaya eksistensi politik para elit ini kuat, melalui partai. Apalagi partai sekelas Golkar, 2 besar, naik signifikan, maka siapapun yang bisa mengendalikan Golkar, pasti dia akan mampu bicara banyak. Mampu bicara banyak dengan Prabowo sebagai presiden, mampu bicara banyak kemudian dengan PDIP yang sebagai pemenang pileg, karena selisih dengan PDIP kan sangat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan saksikan dari analisa siapa tadi ya? Mas Adi Praitno dan juga pakar-pakar politisi, analisis kita tentang gagalnya mencaplok PDIP, kekuatan besar rebut Golkar. Oke, langsung saja kita gas. Soal pihak eksternal ini, Mas Adi, kan sebetulnya beberapa bulan lalu itu ketika isu ini mencuat bahwa ada yang ingin mencaplok Golkar itu ya, senior-senior Golkar yang dewa-dewa ini kan muncul. Seperti berada di belakangnya Pak Erlangga, ada Pak Luhut, ada Ical. Juga mengatakan bahwa Pak Luhut bahkan keras ya, jangan sampai ada orang luar yang mau ganggu-ganggu Golkar. Dan hari ini ternyata kejadian Erlangga itu mundur. Orang-orang luar ini sebetulnya orang di luar banget atau yang sebetulnya dekat begitu ya? Ya, antara jauh dan dekat agak samar sebenarnya. Karena Golkar ini kan selalu mengidentifikasi juga bagian dari kekuasaan dan pemerintah. Merasa happy dan merasa senang juga berada di dalamnya. Yang agak sedikit sumir itu karena memang, kenapa selalu kita sebutkan istilah eksternal ya? Karena setelah Pilpres itu, nggak ada lagi di internal Golkar yang minta munaslup. Kalau Juli 2023 muncul itu, hampir tiap hari kan, isu-isu dan gosipnya. Tapi praktis setelah Pilpres nggak ada. Tak ada satupun pengurus-pengurus DPD di Golkar itu yang meminta munaslup dipercepat. Atau yang meminta supaya Erlangga itu kemudian berakhir masa jabatan politiknya. Semuanya baik-baik saja. Kalau tiba-tiba mengundurkan diri, berarti ada sesuatu yang besar itu yang melampaui elit-elit Golkar, melampaui senior-senior Golkar, dan melampaui segala-galanya. Dan ini sudah membuat Golkar itu pasrah pada akhirnya, nggak bisa melawan. Ini melawan yang besar itu tentu butuh soliditas, dan soliditas itu pun juga dinilai tidak sanggup melawan ini semua. Dan itu yang terjadi, Sylvia. Ada analogi yang lucu nih yang disampaikan oleh temannya Mas Adi. Siapa tuh? Mr. Q, Mas Kodari. Belakangan ini statementnya ini viral juga. Mr. Q itu mengatakan pohon beringin, Golkar pohon beringin ya, akhirnya tumbang juga. Sama tukang kayu. Sepakat gak Mas Adi? Sepakat. Ya, bagi saya sebagai sebuah statement yang agak pongah menurut saya ya. Kalau yang bisa menumbangkan beringin itu adalah internal beringin demi keentengan regenerasi, bagi saya nggak soal. Tukang kayu itu kalau dipersepsikan sebagai outsider ya, pihak luar, saya kira nggak pas. Dan bagi saya ini nggak bagus bagi demokrasi. Di negara ini penguasa bisa melakukan apa saja. Matahari aja bisa diambil kok. Kekuasaan kalau meminta sesuatu, seperti halnya misalnya kalau saya nih kekuasaan menginginkan itu pohon kelapa, kelapanya itu nggak perlu dipanjat,
Itu kelapanya nyamperin kita, Pak. Dan itu yang terjadi. Ya betul. Saya kira semua penguasa di negara ini bisa melakukan itu. Tapi problemnya mau atau tidak melakukan. Bagi saya apa yang terjadi pada Golkar nggak boleh ditertawakan. Karena ini tentu sebagai bentuk penghinaan terhadap independensi Partai Golkar yang menurut saya cukup besar ya. Bahwa ada tukang kayu, apakah beringin bisa dibonsai, dan siapa saja bisa ditaklukkan. Bagi saya bukan menjadi lelucon dan jokes. Ini soal bagaimana partai besar. Harus dijaga independensinya, harus dijaga bagaimana dia otonom, dan tak boleh ada anasir-anasir lain di luar partai itu. Sudah ada panjang dalam sejarah negara ini, setiap masa dan setiap ada rezim. Persoalan-persoalan partai itu pasti dikaitkan dengan kekuasaan. PDIP yang kita sebutkan tadi pasti selalu mengutip Koda Tuli, di mana PDI saat itu tak pernah diakui. Bahkan kekuasaan Orde Baru bikin PDIP tandingan. SBY juga dituduh punya peran penting bagaimana menggusur posisi Gus Dur sebagai simbol penting dalam PKB ketika berhadapan dengan Muhaimin Iskandar. 2014 sampai sekarang, peristiwa politik yang terjadi pada internal partai tertentu hampir 6 kali. P3 konfliknya 2 kali. Dualisme Golkar terjadi. Iya kan? Terjadi ketua umum P3 yang tiba-tiba lagi keluar negeri, pulangnya jabatan politiknya juga. Dan terjadi begitu saja tanpa ada resistensi dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukan lelucon, ini bukan soal bagaimana membonsai partai politik tertentu. Gak boleh ini terjadi, Sylvia. Bagi saya ini agak pongah gitu. Statement-statement yang mestinya harus dihindari. Kekuasaan itu memang ada batasnya. Oleh karena itu, kalau ada partai politik itu sedang mengalami persoalan, bagi saya harus disupport bagaimana partai ini recovery. Partai ini harus kembali move on. Nggak boleh ada anasir-anasir itu kemudian mengintervensi dan membuat partai ini seakan-akan bisa dimasuki dari dalam dengan mudah atau dimasuki dari luar dengan mudah. Mas Kodari mudah-mudahan mendengarkan saya ini ya. Saya nggak nyebut nama ya. Undang-undang ITE. Ini kan saya nggak tahu dan nggak pernah baca dan nggak baca videonya. Biar aku yang menyebutkan, ini ada pernyataan. Kemudian saya minta tanggapannya ya, supaya yang membuat pernyataan itu juga mendengarkan. Oh gitu ya? Iya. Ada videonya nggak? Aku mau lihat dong. Saya hanya menafsirkan pertanyaan sama Sylvia ini. Kalau saya nggak tahu siapa. Nanti share linknya ya. Artinya apa? Kalau ada partai yang sedang dirundung persoalan, jangan diketawain, nggak bagus itu, nggak bagus. Kita doakanlah semoga yang terbaik pada Golkar ya. Iya. Yang partai yang sedang dirundung persoalan, pastinya bukan hanya Golkar ya, Mas Adi. Kalau benar ada upaya pengambil alihan, sepertinya PDI Perjuangan yang lebih duluan merasakannya dibandingkan Golkar. Setidaknya itu yang kita baca dari statementnya Bu Mega. Bu Mega beberapa hari ini menegaskan lagi bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Apakah itu juga pihak yang sama, terjemahan Mas Adi, apakah itu juga pihak yang sama yang sedang mencoba untuk kekuatan besar yang mengambil alih Golkar itu? Ya, ini kan partai-partai sudah nggak happy semua kan? Nggak happy. Bahwa apa yang disampaikan oleh PDIP beberapa waktu yang lalu soal kemungkinan take over dari terah politiknya Mega ke yang lain itu kan terkonfirmasi. Dengan apa yang terjadi di Golkar, kemudian tiba-tiba partai yang lain seperti PAN dan PKB juga mempercepat kongres dan muktamarnya. Ini kan ngeri-ngeri sedap juga, Pak. Sebelum ada peralihan kekuasaan politik, hentakan-hentakan yang semacam ini sering kali terjadi. Biasanya hentakan politik itu terjadi setelah pergantian kepemimpinan di level presiden, dan biasanya setelah mau perubahan masa transisi dari presiden yang berkuasa ke presiden yang baru. Muncul aja, entah itu dari internal partai atau juga muncul dari eksternal partai. Karena ke depan ini kan dianggap sebagai sepi secara politik. Jadi orang itu tentu punya intensi betul bagaimana menjadikan partai itu sebagai katalisator untuk tetap menjaga eksistensi dan kepentingan politiknya. Ya karena partai lah yang akan banyak bicara di kabinet tentang kepentingan koalisi, kemudian tentang power, tentang akses terhadap ekonomi dan sumber daya politik tentu saja. Pilkada nggak ada lagi, nunggu 5 tahun kan sepi sekali. Maka satu-satunya cara sebenarnya supaya eksistensi politik para elit ini kuat melalui partai. Apalagi partai sekelas Golkar, 2 besar naik signifikan, maka siapapun yang bisa
mengendalikan Golkar, pasti dia akan mampu bicara banyak. Mampu Oh bicara iya, banyak dengan Prabowo sebagai presiden, mampu partai bicara besar. banyak kemudian dengan PDIP yang sebagai pemenang pileg, karena selisih dengan PDIP kan sangat kecil. Nah, oleh karena itu bagi saya secara umum sebenarnya Sylvia, saya nggak terlampau peduli sebenarnya siapa yang menjadi ketua umum Golkar, nggak terlampau peduli siapa yang menjadi ketua umum PDIP, menjadi ketua umum PAN dan PKB. Saya selalu ingin bicara bahwa seluruh gejolak yang terjadi pada Golkar itu jangan sampai ada ikut campur pihak-pihak luar, itu aja. Kalau itu yang terjadi kan ngeri betul. Untuk apa ada partai politik yang dulu kita yakini sebagai instrumen dan produk untuk melahirkan calon-calon pemimpin? Kalau tiba-tiba ada orang mengintersep dari luar dengan mudah dan mengembalikan, ya partai bagi saya ya sudah wassalam, bubarkan saja. Wassalam. Inilah yang saya kira belakangan ini banyak ilmuwan politik yang sudah mulai mengedit istilah-istilah. Ada istilah yang sering disebut dengan transisi menuju demokrasi, ada yang disebut dengan konsolidasi demokrasi untuk menjelaskan sebuah negara yang secara hakikat dia demokratis, tapi praktiknya demokrasinya tidak substantif. Demokrasinya itu masih jauh dari panggang dari api. Istilah-istilah transisi, istilah-istilah konsolidasi diubah dengan satu istilah yang disebut dengan otoritarianisme kompetitif. Jadi otoriter yang kompetitif, apa ciri-ciri dari otoriter yang kompetitif itu? Satu, memang ada pemilu secara rigoros dilakukan, tapi pemilu sudah bisa ditebak dan dikonsolidasikan siapa yang jadi pemenangnya. Partai kelihatan banyak, tapi partai itu dikendalikan dan dikonsolidasikan hanya untuk kepentingan satu kekuasaan. Banyak gerakan aktivis civil society, aktivis pro-demokrasi kelihatan banyak, tapi mereka tidak pernah bisa melakukan protes dan resistensi terhadap kekuasaan. Ini yang disebut dengan otoritarianisme kompetitif. Artinya apa? Ini otoriter, tapi dia kompetitif dan diterima oleh masyarakat. Dan itu yang terjadi. Nah, saya khawatir wabah ini datang ke Indonesia gitu loh. Apakah tondo-tondonya sudah sangat terlihat? Sudah. Kelihatannya sudah sampai Depok ini. Tinggal masuk ke Jakarta kan tanda-tandanya. Saya selalu berdoa dalam hati, semoga di kemudian hari wabah semacam ini nggak sampai ke kita. Oke, itulah tadi komentar atau analisis dari Adi Prayitno. Yang dia khawatirkan adalah partai sekelas Golkar atau partai nomor 2 terkuat di Indonesia itu bisa terintervensi orang-orang luar atau dikuasai orang luar, itu akan merusak demokrasi, karena dari partai itu bisa mencalonkan atau menghadirkan calon-calon kader pemimpin, guys. Oke. Semoga dengan tayangan tadi kita bisa menambah wawasan tentang politik, dan setelah dari analisis tadi, setelah gagal mencaplok PDI, kini Golkar yang dicaplok. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.